Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah. Bapak sekalian, bersyukur ya, saya perhatikan kita ini sering-sering melaksanakan umroh. Banyak saya lihat, begitupun juga di kantor itu banyak jamaah umroh yang saya layani. Nah, umroh ini kita usahakan menjadi umroh yang mabrur. Ibadah umroh yang kita jalankan itu bisa diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena luar biasa umroh ini, Pak. Ibadah umroh ini ibadah yang terlengkap, saya bilang. Artinya niatnya ada, badan ikut, badan harus sehat, dan harta harus dikeluarkan. Karena kan ibadah itu, Pak, kalau umroh itu harus tiga ini yang bergerak. Niat harus ada, badan harus sehat, dan harta harus dikeluarkan. Jadi tidak semua orang bisa umroh. Ada orang yang niatnya kuat mau umroh, tapi uangnya tidak ada, tidak bisa. Ada orang niatnya kuat, uangnya ada, tapi sakit, tidak bisa. Ada orang yang badannya sehat, uangnya ada, tapi niat tidak ada, tidak bisa. Kalau kita lihat liburannya ke Eropa, liburannya ke Hong Kong, liburannya ke New York, tapi di Mekah tidak pernah sampai-sampai. Kenapa? Karena tidak ada niat. Makanya syukuri kalau kita dapat kesempatan untuk pergi melaksanakan umroh, syukuri. Nah, hari ini saya memberikan tips kepada para jamaah ketika melaksanakan ibadah umroh. Tips, kita catat baik-baik. Pertama, melaksanakan umroh itu niatkan baik-baik, Pak. Luruskan niat. Kita mau pergi ke tempat Mekah, Madinah, luruskan niat. Kita itu niatnya apa, Pak? Jangan sampai kita pergi tempat yang begitu jauh, niat kita hanya beli barang, niat kita hanya melok yajeng. Jangan, Pak. Satukan niat itu betul-betul hanya untuk beribadah kepada Allah. Niat ini kalau niat kuat, insya Allah ibadah kita maksimal, Pak. Mau lihat contoh kekuatan niat, mau lihat ibu kita ketika melahirkan, taruhannya nyawa, tapi ketika kita keluar, dilahirkan, tidak pernah mama kita itu marah gara-gara kamu saya sampai kesakitan, gara-gara kamu saya hampir mati. Tidak pernah mama kita begitu. Malah dia tersenyum, menangis, bahagia melihat kita dilahirkan. Artinya itulah kekuatan niat, Pak. Kekuatan niat. Makanya sebelum berangkat umroh, pasang niat baik-baik supaya ibadah kita di sana bisa maksimal. Terus yang kedua, pesan saya adalah sesampainya di sana, ibu bapak sekalian, puaskanlah beribadah. Puaskan beribadah, Pak. Di sana itu kita bertemu pada tempat yang paling baik. Apalagi kalau pas hari Jumat, kita berada di hari Jumat, hari yang paling baik, tempat yang paling baik. Maksimalkan ibadah. Pusing-pusing sedikit, pergi ibadah. Sakit-sakit sedikit, pergi ibadah. Kalau malas yang diperturutkan, maka kita tidak akan bisa maksimal ibadah, Pak. Padahal luar biasa keistimewaannya. 1 rakaat di Masjidil Haram sama dengan 100.000 rakaat di masjid biasa. Ada tempat Mina, Musdalifah, tempat-tempat mulia semua, Pak. Masya Allah. Olehnya itu puaskan ibadah. Jangan ada rasa malas ketika sudah ada di sana. Nah, terus yang ketiga adalah jujur dengan diri sendiri. Nah, kalau ada masalah di sana, jangan salahkan orang, tapi kembalikan kepada diri sendiri, Pak. Jadikan kesalahan itu sebagai tempat introspeksi diri, tempat muhasabah diri. Jangan pernah salahkan orang, itu tempatmu dia. Apa yang terjadi? Semua adalah salah kita, kembalikan kepada diri kita. Kemudian yang keempat, tips saya, sampai di sana jangan usil dengan ibadah orang lain.
Di sana kita bertemu dengan jutaan manusia, Pak. Bertemu. Nah, mungkin nanti di sana kita lihat beda-beda sholat orang. Ada yang caranya seperti ini, ada yang caranya seperti itu. Kita bertemu 4 mazhab. Ada mazhab Hanafi, Syafi'i, Maliki, Hambali. Jangan sampai kita iseng dengan ibadah orang. Itu salah caranya, itu salah caranya. Tidak usah usil dengan ibadah orang, Pak. Kita beribadah saja sesuai dengan yang kita yakini. Fokus dengan diri sendiri, fokus dengan ibadah sendiri. Jangan usil dengan ibadah orang. Nah, kemudian yang kelima, tips saya, ketika berangkat ke tanah suci, bawalah sabar yang sebanyak-banyaknya. Perbanyak sabar, Pak. Perbanyak sabar. Kita akan berjumpa dengan jutaan manusia. Kita akan bersama dengan jutaan manusia yang lain. Kita serempet-serempet, senggol-senggol, sabar, perbanyak sabar. Dan sabar itu kan untuk 3 hal ya. Sabar dalam melaksanakan taat. Kita taat itu melaksanakan ibadah Allah itu disuruh sabar, Pak. Ada godaan setan, hai sudah mikir dulu sholat, hai sudah mikir dulu puasa, itu diperlukan kesabaran, Pak, untuk bisa melawan godaan itu. Begitupun ketika menghindari maksiat, kita diperlukan sabar. Ada godaan lagi, sekali-kalilah minum, sekali-kalilah mabuk, sekali-kalilah berzina. Itu godaan luar biasa, Pak, dan itu diperlukan kesabaran untuk terhindar daripada maksiat itu. Dan yang ketiga, sabar dalam menghadapi kesulitan, sabar dalam menghadapi ujian. Karena kalau bukan sabar yang menjadi benteng, maka kita seperti ayam sampar, mati segan, hidup tak mau. Tapi kalau sabar yang menjadi benteng, kita seperti apa ya, seperti kerangkah di tengah samudera yang bagaimana dihantam ombak yang sedemikian kuat, dia tetap berdiri kokoh. Itu kalau sabar yang menjadi benteng. Olehnya itu di tanah suci bawa sabar yang sebanyak-banyaknya. Ini 5 tips saya, Pak. Tolong diingat baik-baik bahwa luruskan niat, kemudian puas-puaskan ibadah di tempat yang mulia tersebut, kemudian jujur terhadap diri sendiri, jangan salahkan orang, jangan usil dengan ibadah orang, dan perbanyak sabar ketika sampai di sana. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.